Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih 9B? Apakah hari ini keadaannya baik? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Oke, apakah ada teman kalian yang hari ini tidak? Tidak. Masuk semua? Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk, 1, 2, 3. Kelas 9B masuk semua. Kemudian, apakah ada yang ingat kita kemarin belajar apa? Rangkaian listrik. Ada berapa rangkaian listrik? Seri. Oke, kita kali ini akan belajar tentang sumber arus listrik. Coba buka buku paket kalian masing-masing halaman 89. Halaman 89. Apakah tadi malam ada yang sudah membaca? Buka dulu. Halaman 89. Nah, kalau semua sebelum memulai pembelajaran, ibu mau bertanya, apa yang terjadi jika semua alat elektronik yang ada di rumah kalian tidak mendapatkan listrik? Katakan tidak akan berfungsi. Kemudian kenapa tidak berfungsi? Karena tidak ada arus listriknya. Nanti tidak bisa digunakan kan? Karena tidak ada arusnya. Oke, kemudian nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber arus AC atau arus bolak-balik dan DC arus yang searah. Oke, ada dua, arus bolak-balik dan arus searah. Arus bolak-balik yaitu AC, arus searah adalah DC. Ya. Kemudian kita akan belajar tentang kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dari sumber arus tersebut. Dan yang terakhir itu menjelaskan penerapan sumber arus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu sih sumber arus? Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sumber arus listrik itu adalah perangkat atau elemen yang mampu menghasilkan atau menyediakan listrik, aliran listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Itu sumbernya ya. Nah, sumber listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu searah dan bolak-balik. Bolak-balik searah itu direct current atau DC, ya. Bolak-balik yaitu alternating current atau AC. Ingat, arus listrik, sumber arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu searah dan bolak-balik. Selanjutnya, pengertian arus searah. Yuk baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Semua bentuk arus sama apa itu arus searah? Arus searah adalah suatu bentuk arus atau tegangan yang mengalir dari sebuah rangkaian listrik yang arusnya searah. Jadi dia tidak belok belok, ada yang mampir ke pasar, ada yang mampir ke toko, enggak. Arus searah
arusnya lurus, enggak ambil skip. Kemudian apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Nah, baterai pada perangkat elektronik kalian. Kalian punya perangkat elektronik nggak? Contohnya apa yang ada baterainya? Jam. Terus? Remote. Ya. PS. Tuh, terus ada power bank. Siapa yang tahu power bank? Tahu. Ada yang punya? Ada yang suka menggunakan? Kenapa? Karena mau kemana-mana ya. Biasanya kan kalau power bank bisa dibawa kemana-mana. Kemudian kendaraan listrik. Kendaraan listrik sekarang itu kan lagi booming namanya sepeda listrik. Sepeda listrik. Nah, ini sepeda listrik bisa menggunakan penerapan arus Nah, ciri-ciri arus searah. Nih, bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian aliran listriknya konstan atau tetap. Yang kedua tetap, nggak ada perbedaannya karena searah. Kemudian tegangan dari dan arus DC tetap konstan sepanjang waktu. Kemudian hanya berubah pada saat arus dinyalakan dan dimatikan. Bisa digunakan saat dimatikan dan dinyalakan. Nah, kedua ada arus bolak-balik atau AC. Nah, pintar. AC. Ayo kita baca bareng-bareng. Apa itu arus bolak-balik? Sebuah bentuk arus listrik yang memiliki arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Ya, contohnya listrik listrik PLN, listrik generator dan lampu penerangan. Nah, kalau di PLN kan itu banyak ya kayak tegangannya tinggi diaruskan ke rumah-rumah. Rumah itu biasa digunakan, ada yang digunakan di rumah dan digunakan di sekolah, kan mempunyai arus yang berbeda-beda. Makanya bisa ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Arus DC, arus bolak-balik. Nah, ciri-ciri arus bolak-balik tidak satu arah. Kalau DC tadi kan arusnya satu arah. Tegangan dan arusnya berfluktuasi, yaitu pas lagi dipakai bisa tinggi banget, lagi dipakai turun, dipakai naik, pas lagi dipakai turun. Jadi tidak tegangan listrik membentuk grafik gelombang. Tadi nih grafiknya gelombang. Grafik di bawah itu. Dan ini ada keunggulan dari arus DC dan AC. Arus DC atau searah memiliki keunggulan yang pertama, stabil. Ya, kenapa ini bisa stabil? Karena tadi searah. Contohnya diterapkan dalam alat elektronik seperti laptop, terus ponsel kalian, terus ada juga apalagi alat elektronik di rumah kalian. Bisa arusnya itu stabil, jadi bisa digunakan di alat-alat elektronik yang bisa dibawa. Kemudian komponen yang ada pada kendaraan juga lebih awet karena arus yang digunakan stabil. Nah, kalau di kendaraan di HP kalian kan ada baterainya. Nah, menggunakan prinsip arus ini jadi lebih hemat, lebih stabil. Karena stabil jadi baterainya lebih hemat. Itu ya. Kemudian penyimpanannya energinya itu lebih efisien. Penyimpanannya lebih efisien. Kemudian kemudahan mengatur dan mengontrol arusnya. Kemudian ada arus bolak-balik atau AC. Keunggulannya yang pertama, coba dibaca satu. Efisiensi dalam transmisi jarak jauh. Tadi kalau PLN kan bisa kemana-mana ya. Rumah kalian yang ada di mana nih? Ada di Secang ya. Gak ada ya rumahnya di Secang.
kencang ya. Misalnya di kota Magelang, kemudian ke SMP 10, kemudian ada yang ke Universitas 3. Nah, itu kan jaraknya jauh. Biasanya menggunakan musim arus bolak. Kemudian biayanya lebih rendah. Nah, biaya arus bolak balik ini lebih rendah karena lebih efisien. Kemudian stabilitas sistemnya baik, dan yang terakhir lebih sederhana dalam penyusunannya. Nah, ibu mempunyai hadiah. Oke. Ini gampang banget, kalian berkelompok. Ya, 1 3 1 dikerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai instruksi yang ada di LKPD. Dibaca dulu ya dengan seksama. Dikasih nama Ibu kasih kamu berapa menit ya? Mau berapa menit? 30 nanti habis dong. 25 15 menit ya. Ibu kasih waktu 15 menit ini sampai jam 9.50. Ibu kasih waktu 15 menit ya, dikerjakan ya. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Sepuluh menit aja bisa lah ya. Bisa dong. Sampai 9.45. Jamnya itu terlambat 6 menit ya. Gampang kan soal-soalnya? Mas Robi dan Mas kok dia terus sih? Ya, di belakang yang jawabnya di saya jika tidak cukup di belakangnya.
Ibu sekalian mau kenalan ya sama kalian. Alifa, Alifa. Oh iya, Mbak Alifa. Mbak Amelia akan dipanggil siapa? Farel. Kenapa nggak dipanggil Aci? Karisa, Karisa. Davina Lydia. Bukannya jadi Desta, ini. Wah, pengen jadi presenter nggak kayak Pak Desta? Kan dikerjakan ya. Dia. Oh, Mbak Dia. Mas Dina. Ya. Faiza. Mbak Faiza. Mas Gila. Oh, Mas Gila. Ayu. Sehat selalu ya. Kemudian Ranisa. Bukan Mario. Oh. Hai Nisa, Mawardani. Mbak dipanggil Mbak Nisa. Apa aja dong? Suma. Iya, Suma aja. Oh iya, mana Mas Tanjung? Oh, dipanggilnya siapa? Irul. Mas Tanjung aja. Kan kayak yang punya Trans TV kan Irul Tanjung. Nah, semoga bisa dapat dia tuh yang ini. Mas Bintang. Oke, Bintang kayak. Kemudian Ukasha Abdul Aziz. Dipanggil Mas Aziz. Ukasha. Nafisa. Najwa Lalila. Mbak Lila. Naufal atau Nabil. Oke. Nabil. Raffi, nama jadi Raffi. Mas Reza, ketua kelasnya ya. Riona, Mbak Riona, wakilnya ya. Oh, tergolong Riona. Rizky Putra Arta. Namanya Mas Ini sebelahnya dipanggilnya Robert atau Mario? Rio ya. Robert. Rizky Putra. Oh tadi. Robi Saputra. Robi itu artinya apa? Sally atau Sally? Sally. Bang Seril. Vanesha Melan Idana. Wahyu Ayu Dian. Mbak Wahyu. Ayu Dian. Terus yang terakhir Reza Adiwardana. Mana? Oh, dipanggil Mas Dana. Reza. Oke, ini berapa?
Oh iya, tahu lah mana dia. Kalau asing itu tahu. Kalau di sini yang itu sama literasi Sudah selesai ya? Satu menit lagi ya. Ya, kalau sudah, coba kalian berdiri semua. Ayo, ini konsentrasi. Kalau ada yang salah nanti suruh presentasi. Yuk, berdiri semua. Ibu minta tolong. Ayo berdiri semua. Iya. Ayo berdiri. Ayo berdiri semuanya. Dengarkan instruksi dari ibu ya. Kalau ibu bilang pundak, kalian pegang kepala. Ya. Kalau ibu bilang pundak, kalian pegang kepala. Ya. Awas, ya pundak. Terus kaki, kepala. Ya. 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 Pundak, kaki, kepala. Konsentrasi semua. Coba pundak, kaki, kepala. Ya. Kaki. Ayo. Kaki mana? Pundak. Ya nggak apa-apa. Kaki. Oh bingung. Yaudah kelompok ini yang maju. Ya
yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. B. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik DC atau arus searah? Arus arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah aja. C. Sebutkan contoh penggunaan masing-masing listrik dalam listrik disebutkan hari-hari. A. C. Listrik PLN dan generator. C. Data elektronik, power tank, dan data listrik. Yang kedua, kenapa sih? Kenapa? Kenapa ada bilang? Kenapa? Tapi ya udah, ayo. Kenapa ada Mas Topal? Konsentrasi Mas Topal. Diskusi dengan pasangan. Diskusikan mengapa arus listrik AC digunakan untuk jaringan listrik di rumah. B. Apa kelebihan dan kekurangan arus listrik DC dibandingkan dengan arus listrik AC? A. Biaya lebih rendah, stabil, dan lebih sederhana untuk generasi. Ya, setuju? Ya. Kalau nanti dulu, listrik AC digunakan di rumah kalian karena lebih hemat. Terus stabil, arusnya stabil. Setuju semua? Setuju. Ada tambahan lagi? Mas Dana ada? Ada tambahan? Mas Rizky? Ada. Mbak cantik-cantik? Ada? Terus. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan lebih awet, lebih mudah mengaturnya. Kekurangan biaya lebih mahal dan agak rumit. Setuju dong kalau presentasi harus setuju. Sekali lagi, A. Mengapa arus listrik AC digunakan untuk jaringan listrik rumah? A. Biaya lebih rendah, stabil, dan lebih sederhana untuk generator. B. Apa kelebihan dan kekurangan arus listrik DC dibandingkan dengan arus listrik AC? Kelebihannya lebih awet dan juga lebih mudah pengaturannya. Untuk kekurangan biaya lebih mahal dan lebih rumit dari AC. Ada setuju? Setuju semua? Coba ada tambahan nggak dari kelompoknya Mas Rizky? Tambahannya apa? Kelebihan listrik DC apa coba dari kelompoknya? Yang ditulis itu di lembar jawab. Oke, yang sudah. Kelompoknya Mas Reza. Kelebihannya apa? Ya, cukup. Kita ada tambahan lagi. Mbak, lainnya. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Kesimpulannya. Apa perbedaan utama antara keduanya dan bagaimana masing-masing harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Perbedaan utamanya yaitu arus listrik AC berubah arus secara bolak-balik, sedangkan satu saja dalam kehidupan sehari-hari. Arus listrik AC lebih sering digunakan untuk jaringan listrik rumah daripada listrik. Oke, kesimpulannya arus DC adalah apa tadi yang disimpulkan Mbak ini? Arus DC adalah arus yang searah. Kemudian arus AC arus yang bolak-balik. Nah, kenapa arus AC sering digunakan di kehidupan sehari-hari? Lebih stabil, lebih mudah, lebih hemat, ya. Nah, jadinya dipakai buat ponsel kalian, buat masak-masak ibu dan sebagainya, ya.
AC. AC itu besar. Oke, silakan dengan AC. Udah tahu contoh-contohnya? Nanti ibu kirimkan di kelas kalian. Kalian dengan yang materi kemarin. Sudah jelas semuanya? Terima kasih banyak. Siswa siswi kelas 9B yang cantik-cantik, pintar-pintar, ya, apabila ibu ada kesalahan perbuatan, ibu cukup sekian, dan wassalamualaikum.